Halo sahabat si Ember, berkat Tuhan. Sesuai janji, saya mau jelasin kepada kalian tentang Santo Barnabas. Ya. Nah, dia dirayakan peringatannya tanggal 11 Juni. Dan kalau kita lihat di penanggalan liturgi atau kalender liturgi, gelarnya adalah Rasul. Meskipun dia bukan salah satu dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus. Ya, dia menjadi rasul pengganti, rasul tambahan yang dipilih kemudian. Nah, si Barnabas ini, informasi yang kita punya ada di kitab suci, ada 36 kali dia disebut dalam perjanjian baru, ya. 31 diantaranya itu di Kisah Para Rasul, 2 di surat pertama ke Korintus, kemudian ada 2 lagi di Galatia, dan yang terakhir di Kolose, ya, gitu. Nah, dia ini seorang Lewi, seorang Yahudi, suku Lewi, tapi lahirnya di Siprus katanya, ya, lahirnya di Siprus. Nggak terlalu jelas tahun berapa, gitu. Nah, dia dikenal sebagai orang jujur yang menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya diletakkan di depan kaki para rasul. Ya. Barnabas pertama kali berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem. Waktu itu Paulus namanya masih Saulus. Dia masih sangat terkenal sebagai orang Yahudi, ya, yang ngejar-ngejar pengikut Kristus, orang Kristen, nangkepin, dianiaya, ya, gitu. Makanya jemaat perdana semua takut sama yang namanya Saulus. Tapi Barnabas mendapat penampakan dari Tuhan, dia juga sebenarnya takut, tapi kemudian karena ada penampakan itu, diyakinkan oleh Tuhan, dia yang nemuin Saulus pertama kali. Akhirnya Saulus yang lagi buta itu akhirnya terbuka matanya, bisa sembuh lagi, dan dibawa oleh Barnabas ini ketemu para rasul. Nah, itulah kontak pertama Saulus, ya, jasanya Barnabas terhadap Paulus pertama-tama di situ. Kemudian kitab suci menceritakan si Barnabas ini menjadi teman seperjalanannya Paulus, ya. Meskipun kemudian ada, ya, ketidakcocokan lah. Jadi di satu perjalanan ada satu lagi orang namanya Yohanes Markus. Nah, si Barnabas kepingin ngajak dia, tapi menurut Paulus, Yohanes Markus ini sudah nggak oke, sudah nggak setia. Nah, mereka berbeda pendapat, bersikeras, bersitegang, akhirnya berpisahlah mereka. Akhirnya Paulus pergi dengan Silas, Barnabas nggak ikut, ya, tapi nggak bermusuhan dengan Paulus, hubungannya tetap baik, ya, itu. Kemudian bersama dengan Paulus, Barnabas diutus oleh jemaat di Antiokhia, ya, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini yang saya cerita tadi. Kemudian Yohanes yang disebut Markus itu bergabung bersama mereka untuk memberitakan Injil ke Siprus, tempat kelahirannya si Barnabas ini. Hasil atau buah dari pewartaan Injil adalah di Siprus adalah bertobatnya gubernur pulau itu, namanya Sergius Paulus. Hebat juga, ya. Barnabas terus mengikuti Paulus melanjutkan perjalanan untuk mewartakan Injil ke Pisidia, Iconium, Listra, dan Derbe hingga ke Antiokhia. Ketika dia berada di Listra, banyak orang menganggapnya sebagai Zeus. Di Antiokhia, Barnabas bersama Paulus menghadapi keributan yang terjadi dalam jemaat mengenai sunat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menjadi Kristen harus disunat. Barnabas dan Paulus menolak pendapat tersebut. Barnabas terlibat dalam perselisihan dengan Paulus ketika mereka hendak melakukan perjalanan pewartaan Injil untuk kedua kalinya. Nah, ini Barnabas bersikeras ingin membawa Yohanes yang disebut Markus, tapi Paulus menolak dengan alasan Markus sudah tidak setia. Akhirnya mereka berdua berpisah.
Paulus pergi bersama Silas, sedangkan Barnabas pergi ke Siprus bersama Markus. Itu aja singkat ceritanya tentang si Barnabas. Catatan sejarah mengatakan bahwa Barnabas ini kemudian mati dirajam di Salamis juga, di Siprus tempat kelahirannya, sekitar tahun 61. Ya, itu. Jadi dia bersama Paulus ya mewartakan Injil kemana-mana, dan ya memerankan juga fungsi sebagai rasul, dan dia mati sebagai martir. Ya, semoga roh yang menjiwai Barnabas juga menjiwai kita semua. Amin. Berkat Tuhan.